Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini di mata kuliah matematika komputasi ya, kita akan belajar terkait dengan metode linear programming. Nah, tim dosen matematika komputasi seperti yang di pertemuan sebelumnya saya bilang, saya bersama dengan Bu Anita dan Pak Arista. Yuk lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan menganalisis dan membuat pengambilan keputusan dari permasalahan sumber daya terbatas dengan menggunakan metode linear programming. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas beberapa metode ya, terkait dengan matematika komputasi sendiri. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan metode pemrograman linear. Nah, ini yang paling sering ya, biasanya digunakan dalam mengatasi masalah dari metode kuantitatif. Terus lanjut. Nah, tujuannya di sini kita bisa mengidentifikasi masalah. Jadi seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan mendefinisikan masalah. Nah, masalahnya apa aja sih? Di breakdown dulu. Dari fenomena yang ada, kita temukan beberapa masalah-masalah yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk penelitian. Nah, dari masalah itu tadi kita membuat modelnya. Membuat modelnya yang nantinya akan diujikan. Nah, model ini sudah cukup baik apa belum untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Terus menyelesaikan model dengan metode grafik atau simplex, baik dengan cara manual maupun dengan alat bantu aplikasi QM. Nah, jadinya kita bisa menghitung secara manual, bisa menggunakan aplikasi QM. Cuma kita nanti akan belajar sementara ini, mungkin intro dulu ya, jadinya pengenalan dulu. Di pertemuan selanjutnya kita nanti baru bahas terkait dengan penggunaan aplikasi QM. Nah, terus selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita baru bahas terkait dengan perhitungan manualnya ya. Ya. Nah, terus selanjutnya ketika sudah ada solusi-solusi yang kita temukan, nanti kita bisa membuat kesimpulan dari solusi yang ada. Nah, terus deskripsinya, di sini kita harapannya dari pertemuan ini ya, mahasiswa bisa menjelaskan teknik mengidentifikasi permasalahan. Jadinya dari fenomena-fenomena yang kita temui sehari-hari atau yang lagi tren, nah itu kita bisa menemukan atau merumuskan masalah dari fenomena yang ada itu tadi. Terus selanjutnya mahasiswa juga diharapkan bisa menjelaskan cara pembuatan model linear programming atau dengan kata lain LP ya. Terus penyelesaian model LP dengan metode grafik dan simplex. Jadinya di sini kita bahas terkait dengan metode yang digunakan pemrograman linear yaitu grafik sama simplex. Cuma nanti mungkin kita lebih lebih cenderung pembahasannya nanti ke metode grafik aja ya. Soalnya kalau simplex itu variabelnya terlalu banyak dan terlalu kompleks untuk mahasiswa. Terus selanjutnya ada penyelesaian dengan software QM atau dengan kata lain quantitative methods. Nah, terus yang terakhir nanti dari penyelesaian itu tadi diharapkan itu teman-teman sekalian bisa mengambil keputusan. Jadinya dengan beberapa alternatif solusi yang ada, kita harapannya itu bisa mengambil solusi terbaik yang menjadi nanti keputusan itu tadi. Lanjut. Nah, pengertian masuk ke pengertian dan pembahasan. Nah, LP sendiri itu atau linear programming adalah model matematis yang digunakan untuk pembacaan masalah sumber daya terbatas. Nah, tujuannya adalah mendapatkan solusi optimal. Nah, terus di sini kita menggunakan model matematis yang berbentuk fungsi linear. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Nah, jadinya fungsi tujuan itu untuk menentukan tujuannya kita nanti sampai mana, dan batasan itu nanti yang membatasi atau istilahnya scope
arsiran optimal lah dari solusi yang muncul nanti. Terus penyelesaian masalah dengan LP dilakukan dengan metode grafik. Grafik itu kita nanti pakai dua variabel, sedangkan simplex nanti lebih dari dua variabel. Coba nanti kita untuk pembahasan simplex mungkin lain kali ya. Kita lebih berfokus ke metode grafik dulu. Nah, terus di model LP sendiri itu ada dua macam fungsi dalam LP. Nah, itu tadi sudah dijelaskan terkait sama fungsi tujuan atau objektif, yaitu memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Nah, berikut untuk rumusnya FT dalam kurung max atau min sama dengan C1X1 plus C2X2 plus C3X3 plus dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya ada fungsi batasan atau constraint. Nah, ini di sini si fungsi ini menggambarkan batasan-batasan yang dihadapi. Jadinya ada fungsi batasan fungsional menggambarkan komposisi penggunaan sumber daya. Nah, ini ada rumusnya itu tadi A11 kali X1 plus A12 X2 A13 X3 plus dan seterusnya. Nah, lanjut dengan rumus yang sama seperti yang di atas tadi. Terus yang kedua ada fungsi batasan fungsional menggambarkan kuadran matematika positif. Jadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Selama X itu sama dengan atau lebih besar daripada 0. Nah, terus ini kita masuk ke studi kasus ya. Jadi ini linear programming untuk kasus maksimasi. Nah, ini kan ada perusahaan nih namanya Citra Anggada membuat dua produk, produk X sama produk Y. Nah, produk X membutuhkan 2 unit bahan A dan 4 unit produk Y. Jadinya dua, dua unit bahan A di produk X dan 4 unit untuk produk Y. Selain itu, produk X membutuhkan 5 unit bahan B dan 2 unit untuk produk Y. Jadinya nanti jabarkan via tabel. Kalau misal di esai seperti ini kan kita masih istilah kayak mengawang-awang lah. Jadinya belum terpetakan kayak gitu. Terus selanjutnya ada kapasitas bahan A adalah 400 unit dan bahan B adalah 600 unit. Jam kerja TK ini, jam kerja TK ya. Produk X adalah 50 menit per unit dan produk Y adalah 40 menit per unit. Jadinya jam kerja tersedia nanti maksimalnya 10.000 menit. Terus untuk laba produk X-nya adalah 5.000 per produk dan produk Y adalah 11.000 per produk. Nah, permintaan pasar produk X tidak lebih dari 140 dan produknya tidak lebih dari 70. Mungkin karena untuk penyimpanan di gudang sendiri memungkinkan untuk kuota maksimalnya segitu. Jadinya memang dibatasi untuk permintaan pasarnya hanya 140 dan 70 itu tadi untuk X dan Y ya. Nah, ini kita selesaikan dengan metode grafik ya, digunakan untuk memecahkan masalah LP dengan dua variabel. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut ini. Jadinya menyusun formula matematis, formula-formula yang ada, tadi kan ada rumus-rumus ya, berapa rumus tadi, jadinya dari soal esai tadi, kita jabarkan menjadi tabel dan rumus-rumus tadi. Terus menggambar garis fungsi batasan pada sistem sumbu salib. Jadinya nanti ada kuadran, ada kayak sumbu X, sumbu Y, yang kita gunakan untuk menggambar dari grafiknya si studi kasus tadi. Terus selanjutnya ada membentuk solusi visible sesuai dengan batasan-batasan fungsional dan non-negatif. Jadinya tadi dimungkinkan dari masalah itu tadi, kita bisa membentuk solusi-solusi yang bisa digunakan sebagai alternatif pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada menentukan titik optimal, yaitu titik optimal sendiri itu yang titik paling istilahnya dia memiliki laba paling tinggi dan memiliki kerugian yang paling rendah seperti itu. Mohon maaf karena mungkin ada
berapa ada suara-suara yang bising ya. Yuk lanjut ke slide selanjutnya. Nah, berikut untuk tabel tabel dasar linear programming ya. Jadinya ada berikut ini ada sumber daya ya. Sumber daya ini kita istilahnya dari soal esai tadi kita masukkan nih. Kita masukkan ke tabel-tabelnya. Jadinya ada bahan A, bahan B, jam kerja, terus ada permintaan juga, permintaan dari X, permintaan dari Y. Nah, terus ada laba atau tujuan itu tadi. Nah, tadi kan sudah ditentukan juga labanya berapa ya di tujuan tadi ya. Jadinya bahan A ini dibutuhkan untuk membuat bahan A, kita butuh dua bahan X dan 2X dan 4Y. Sedangkan untuk membuat bahan B, kita butuh 5X dan 2Y. Nah, untuk kapasitas gudangnya sendiri ini, kita butuh maksimal ya, kurang atau sama dengan 400 unit untuk bahan A dan 600 unit kurang atau sama dengan 600 unit untuk bahan B. Sedangkan jam kerjanya di produk X ini 50 menit dan produk Y 40 menit. Nah, kapasitasnya, alokasi waktu maksimal lah, ini 10.000 menit ya. Jadinya kurang atau sama dengan 10.000 menit. Nah, terus ini permintaannya ya. Permintaannya tadi sudah tak jelaskan terkait dengan X-nya itu butuh 140 dan Y-nya butuh 70. Nah, terus untuk tujuannya atau labanya itu dari produk produk X sendiri itu 5.000 per item. Sedangkan di produk Y kita labanya itu 11.000 ya. Terus lanjut ya. Lanjut ke slide. Nah, ini kita belajar terkait dengan cara menyusun model linear programming-nya. Jadinya untuk fungsi tujuannya itu ft max z sama dengan 5.000 x plus 11.000 y. Terus untuk fungsi batasannya, tadi kan udah ditentukan fungsi tujuannya itu gini, 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 gini. Nah, untuk fungsi batasannya kita breakdown nih dari tabel tadi. Jadi ada bahan A sama dengan 2x plus 4y kurang atau sama dengan 400. Ini untuk batasan A. Terus masuk ke bahan B. Bahan E kita butuh 5x plus 2y kurang atau sama dengan 600 ya. Ini untuk batasan B. Lalu selanjutnya masuk ke batasan C ada jam kerja TK. Ini 50x plus 40y kurang atau sama dengan 10.000. Nah, di batasan D ini permintaan X ya. Permintaan X ini kurang atau sama dengan 140. Dan yang terakhir, batasan yang terakhir ini ada permintaan Y yang kurang atau sama dengan 70. Terus ini untuk syaratnya ya. Jadinya X atau Y ini lebih besar atau sama dengan 0. Jadinya tidak memungkinkan angka negatif. Kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Nah, kalau tidak ada ditanyakan, ini kan kita sudah belajar terkait dengan gimana sih membuat soal esai kita petakan atau kita jabarkan melalui tabel dan fungsi tujuan dan fungsi rumusan, fungsi tujuan dan fungsi batasan ya. Nah, kayak yang di rumus-rumus kayak gini. Nah, terus lanjut, nah ini untuk tugas kelompoknya ya. Pengerjaan soal studi kasus nyambung sama yang kemarin ya. Ini mirip, enggak, ini lebih cenderung ke materi hari ini. Jadinya berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, buatlah video terkait dengan pengerjaan soal studi kasus sebelumnya menggunakan tools seperti Excel atau QM. Nah, jadinya nanti teman-teman bikin videonya mungkin bisa pakai Zoom atau yang lain, bolehlah terserah nanti sesuai kreasi seperti itu. Semakin kreatif semakin bagus. Nah, terus untuk panduan toolsnya ada di materi di e-learning ya. Nanti bisa dicek e-learningnya. Terus jumlah unit bahan dalam produk mengacu ke 4 digit terakhir name. Jadi misal ini name-nya siapa ya kemarin itu ya? Ini name-nya Hatami atau siapa ya kemarin? Jadinya ini kan ada 2508201009. Nah, ini nolnya dihilangkan. Jadinya yang kita ambil itu cuma 4 digit terakhir yang bukan nol.
Jadinya dia ngambilnya 8219. Ya, 8219 ya benar ya. Nah, jadinya di sini bahan A itu kita butuh 8X plus 2Y dan bahan B kita butuh 1X plus 9Y gitu. Nah, sampai sini paham ya, guys. Terus indikator lain menyesuaikan soal di slide sebelumnya. Jadinya untuk value-value dari indikator yang lain sesuai dengan soal sebelumnya. Nah, untuk deadline-nya nanti menyesuaikan mengikuti pertemuan hari ini. Jadi nanti minggu depan ya dikumpulkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan untuk materi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.